Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Restiana Dinasari dengan NIM 2018-0510-152 dari kelas A Politik Islam di Asia Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana perkembangan Islam yang berada di kawasan Tajikistan. Tajikistan merupakan salah satu dari 5 negara yang berada di Asia Tengah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Nah, Tajikistan ini merupakan wilayah yang terletak di sebelah tenggara Asia Tengah. Luasnya ini mencapai 143.100 km persegi. Berdasarkan letaknya, negara dengan ibu kota Dushanbe ini berbatasan dengan beberapa negara lain, yakni Afghanistan di sebelah selatan, Republik Rakyat Tiongkok di sebelah timur, Kirgizistan di sebelah utara, dan Uzbekistan di sebelah barat. Nah, Tajikistan ini berlokasi di Asia Tengah, di mana wilayah Asia Tengah ini merupakan wilayah yang menjadi tempat lahirnya orang-orang terkenal dalam peradaban Islam. Data menunjukkan Islam atau Muslim merupakan kelompok agama yang cukup besar yang berada di Republik yang merdeka pada tahun 1991 tersebut. Presentasinya cukup besar, yakni sebanyak kurang lebih 90% dari keseluruhan populasi yang berada di Tajikistan. Nah, Islam Sunni ini mendominasi di masyarakat Tajikistan. Meski Muslim memiliki jumlah yang cukup dominan dan cukup besar, namun Tajikistan ini bukanlah negara Islam, di mana Tajikistan ini merupakan negara sekuler dengan jaminan kebebasan beragama dalam konstitusinya. Sebagai negara yang sekuler, penguasa Tajikistan kerap kali berperilaku paranoid terhadap Islam dengan membuat kebijakan yang terus menekan kebebasan beragama bagi umat Muslim di Tajikistan. Nah, sebagian besar penduduk Tajikistan ini beretnis Tajik yang berbahasa Persia, di mana Tajik membentuk sekitar 62% dari populasi keseluruhan di Tajikistan. Kaum minoritas terbesar adalah Uzbek yang berasal dari negara tetangganya, yakni negara Uzbekistan. Jumlahnya sekitar 24%. Ada pula penduduk yang beretnis Rusia, sekitar 8% dari total jumlah populasi. Nah, etnis Tajik dan Uzbek ini beragama Islam, sedangkan etnis Rusia menganut Kristen Ortodoks. Nah, sejarah mencatat bahwasanya Tajikistan ini pernah menjadi bagian Kekaisaran Samanid sebelum menjadi bagian dari Uni Soviet pada abad ke-20 dengan nama Republik Sosialis Soviet Tajikistan. Nah, proses penyebaran Islam di wilayah Tajikistan ini ternyata cukup sulit dikarenakan harus melalui jalan yang terjal dan waktu yang cukup lama. Nah, selama beberapa abad, Kekaisaran Samanid menguasai wilayah ini menggantikan penguasa sebelumnya, yakni kaum Muslim Arab. Nah, pada masa itu kunci penyebaran dan pengembangan budaya Islam dimainkan oleh traktat Sufi. Nah, traktat yang terbesar dan terkenal sampai saat ini adalah Naqsabandiyah, Kubriyah, Qadiriyah, dan Yasawiyah. Ada juga komunitas Islamiyah yang tinggal di wilayah pegunungan terpencil. Nah, saat ini jumlah penganut traktat Islamiyah ini mencapai hingga 200.000 orang atau sekitar 3% dari total penduduk. Nah, pada abad ke-19, Tajikistan masuk ke dalam wilayah Kekaisaran Rusia. Kemudian Tajikistan ini tergelincir ke dalam cengkraman negara komunis Uni Soviet, menyusul pecahnya revolusi sosialis 1917. Nah, selama periode Soviet, Tajikistan mengalami masa-masa yang cukup suram, di mana kebudayaan dan peradaban nyaris hancur. Begitu pula dengan umat Islam yang hidup cukup sengsara akibat penindasan yang dilakukan oleh rezim komunis. Nah, kala itu penguasa komunis menciptakan kaum elit baru yang sekuler dan ateis untuk tentunya memusuhi Islam. Nah, uniknya justru pada periode ini atau periode Soviet inilah Islam menancapkan pengaruh yang cukup kuat dan dalam terhadap masyarakat Tajikistan. Nah, hal itulah yang menjelaskan mengapa satu-satunya partai Islam yang legal di bekas wilayah Soviet adalah berada di Tajikistan. Nah, partai yang lahir setelah ambruknya Soviet pada 1991 itu adalah Partai Kebangkitan Islam atau PIR.
Nah, tahun 1991 menyusul krisis internal berkepanjangan yang menimpa Tajikistan, Uni Soviet akhirnya runtuh dan akhirnya Tajikistan memerdekakan diri pada tahun yang sama. Nah, setelah Tajikistan menjadi negara merdeka, terjadi pergulatan sengit untuk meraih kekuasaan yang akhirnya mengobarkan perang saudara. Nah, sebagaimana umum perang saudara, konflik ini melibatkan kelompok berbeda yang masih satu bangsa, yakni pendukung pemerintahan sekuler di satu sisi dan sisi lainnya merupakan pendukung Serikat Oposisi Tajik atau UTO. Nah, UTO terdiri dari sejumlah kelompok yang menjadi oposisi bagi pemerintahan. Nah, kelompok-kelompok itu antara lain kelompok Nasional Demokrat dan kelompok Islam. Nah, namun kelompok terkuat dalam UTO adalah Islam, dipimpin oleh PIR atau Partai Kebangkitan Islam. Pemimpin PIR atau Partai Kebangkitan Islam ini adalah Said Abdullah Nuri, yang merupakan pemimpin oposisi dan agama yang paling berpengaruh bagi bangsa Tajik. Nah, pengaruh Partai Islam dalam konflik ini cukup kuat, bahkan umat Islam dikenal sebagai pejuang yang paling tangguh selama masa perang. Nah, perang saudara ini terus berkobar hingga 1997 yang menyebabkan banyaknya jatuhnya korban sehingga menewaskan sebanyak 80-150 ribu orang. Nah, 5 tahun berjibaku dalam perang saudara yang menghancurkan banyak hal tentunya, pihak-pihak yang terlibat konflik akhirnya duduk bersama di meja perundingan. Nah, dalam upaya perdamaian itu, peran kunci mediasi dimainkan oleh Rusia. Namun karena tajamnya konflik tersebut, Kremlin baru saja bisa memulai proses negosiasi setelah upaya yang ke-9. Nah, hasil utama dari perjanjian ini adalah pihak-pihak yang terlibat konflik sepakat membentuk Komite Rekonsiliasi Nasional atau NRC. Nah, komite tersebut didirikan pada tahun 1997. Berdasarkan perjanjian damai itu, oposisi 30% posisi dalam struktur pemerintahan dan 25% posisi di Komisi Pemilihan Pusat. Nah, buah dari perdamaian itu selama beberapa tahun, Tajikistan ini menjadi negara yang paling demokratis di Asia Tengah. Nah, komunitas Muslim dan partai-partai Islam mendapat kebebasan yang luas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka. Namun, beberapa tahun kemudian, kebijakan pemerintah terhadap Islam mulai berubah secara dramatis. Nah, pada awal tahun 2000-an, pemerintah melarang pemuda Muslim yang umurnya di bawah 18 tahun untuk mengunjungi masjid. Nah, perempuan-perempuan juga dilarang mengenakan hijab di beberapa area, dan mahasiswa Muslim yang juga dilarang meneruskan pendidikan Islam di negara-negara Arab. Nah, pada saat itu, pemerintah juga melarang organisasi Islam internasional beraktivitas di Tajikistan. Bahkan, rezim yang berkuasa secara terang-terangan melancarkan kampanye anti-PIR ini, mereka berusaha melabeli PIR sebagai kelompok ekstremis. Di beberapa distrik, otoritas tempat menutup masjid yang dikendalikan oleh PIR dan mengubahnya menjadi klub serta tempat minum teh. Namun bukan hal yang mudah untuk memberantas Islam. Para pengamat Islam yakin pemerintah akan gagal mengurangi pengaruh Islam dalam kehidupan penduduk Tajikistan. Nah, layak untuk dicatat bahwasanya pemerintah Tajikistan ini sangat menyadari potensi masyarakat Muslim. Dalam beberapa kasus, terlihat pemerintah mencoba menggunakan potensi ini sebagai alat politik untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, sebagai contoh, Presiden Rahmanov menyebut kebijakan pemberantasan terhadap aktivitas Muslim sebagai bentuk kepedulian dari kemurnian tradisi atau mazhab Hanafi Tajikistan. Nah, belakangan ternyata terbukti upaya keras pemerintah untuk membatasi aktivitas umat Muslim ini tidaklah berhasil atau tidaklah sukses. Bukan hanya karena sejarah negeri itu, tetapi juga karena peran dan potensi masyarakat Islam di seluruh dunia yang terus tumbuh, sehingga Tajikistan dan komunitas Muslim Tajik dengan potensinya yang terus tumbuh menunjukkan betapa dalam dan kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat tradisional Muslim di Asia Tengah dan Tajikistan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.